Perkenalkan, saya Valdarwin Nugroho, absen 34 dari kelas 109. Di sini, saya akan menceritakan hikayat yang berjudul Raja yang Arif dan Bijaksana. Alkisah, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana di sebuah negeri yang aman dan makmur. Raja ini terkenal sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyat-rakyatnya. Suatu hari, seorang petani datang menghadap dengan wajah sedih, mengadukan bahwa hasil tanamannya sering dicuri orang pada malam hari. Petani itu merasa putus asa karena kehilangan tersebut membuat hidupnya semakin susah. Padahal, hasil tanamannya adalah sumber nafkah utama bagi keluarganya. Ia merasakan keletihan dan kepedihan akibat hasil jerih payahnya hilang begitu saja. Mendengar keluhan tersebut, raja pun bertitah kepada hulu balangnya untuk menyelidiki siapa yang telah mencuri hasil tanaman petani itu. Beberapa hari kemudian, hulu balang kembali dengan membawa kabar bahwa pencurinya bukanlah penyamun biasa, melainkan rakyat miskin yang kelaparan. Mereka terpaksa mencuri karena tidak ada pilihan lain untuk mengisi perut yang kosong. Mendengar hal ini, sang raja iba. Ia menyadari bahwa kemiskinan dan kelaparan telah mendorong rakyatnya melakukan perbuatan keji tersebut. Baginda tak ingin menghukum rakyatnya yang sedang dalam kondisi kelaparan. Namun, ia harus mencari jalan agar permasalahan ini tidak berulang dan semua rakyat hidup dengan aman dan sejahtera. Setelah merenung dan berbincang-bincang dengan para penasihatnya, raja memutuskan untuk mengeluarkan titah baru. Setiap musim panen, sebagian hasil tani harus disisihkan untuk membantu fakir miskin. Setelah itu, para petani akan diberikan bantuan berupa alat pertanian yang lebih baik dan benih unggul agar hasil panen mereka bertambah. Dengan adanya bantuan ini, raja berharap kesejahteraan para petani akan meningkat sehingga tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga bisa dapat menyumbang kepada rakyat yang lebih membutuhkan. Di samping itu, raja juga menggerakkan berbagai pekerjaan umum agar rakyat miskin dapat bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Sejak aturan tersebut diberlakukan, tiada lagi pencurian di negeri itu. Para petani merasa tenang karena hasil tanamannya aman, dan rakyat miskin pun juga merasa senang karena dapat memperoleh bagian yang cukup untuk menyambung hidup. Negeri tersebut kini hidup damai dan tentram, sementara rakyatnya hidup aman dan saling tolong-menolong. Semua orang hidup dalam rasa syukur dan mengingat kebaikan raja mereka yang bijaksana dan penuh belas kasih. Sang raja pun dikenal sebagai pemimpin yang adil dan senantiasa menjaga keadilan serta kemakmuran di negerinya. Sekian cerita hikayat Raja yang Arif dan Bijaksana, dan hikmah untuk cerita ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya Rizky dari absen 29. Ini dia hikmah dari rakyat Raja Bijaksana. Yang pertama, pemimpin yang bijaksana bukan hanya memberi hukuman, tetapi juga berusaha memahami penyebab masalah. Dalam cerita ini, raja menyadari bahwa rakyatnya mencuri bukan karena jahat, tetapi karena terpaksa. Oleh itu, kemiskinan dan kelaparan. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa kesejahteraan rakyat sangat penting. Ketika rakyat hidup cukup dan sejahtera, keamanan dan ketentraman di negara pun akan terjaga. Keputusan raja untuk memberi bantuan pada petani dan penyediaan bagian bagi rakyat kemiskinan membantu mengurangi masalah pencurian dan membuat kehidupan
lebih damai. Terakhir, cerita ini juga mengingatkan kita untuk saling peduli dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Raja menunjukkan bahwa berbagi rezeki walaupun sedikit bisa menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, nama saya Elnatan Jonestiko dari kelas 10-9 absen 10. Saya akan menceritakan hikayat si burung bangau dan ikan kecil. Pada suatu masa, di sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah dan sungai, hiduplah seekor burung bangau tua yang semakin lemah dan sulit mencari makanan. Di dalam sungai yang dangkal, terdapat banyak ikan kecil yang selalu berenang bebas dan bersembunyi di balik bebatuan. Bangau tua itu berpikir keras, bagaimana caranya aku bisa makan kenyang tanpa harus terlalu banyak bergerak. Bangau akhirnya memiliki ide licik. Dia mendekati ikan-ikan kecil itu dan berkata, "Wahai ikan-ikan kecil, aku punya kabar buruk. Sungai ini akan segera mengering dan kalian akan mati jika tetap tinggal di sini." Ikan-ikan kecil yang ketakutan bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan, Bangau?" Bangau itu menjawab, "Aku bisa membawa kalian satu persatu ke kolam yang lebih dalam dan aman di hutan. Di sana, kalian tidak perlu khawatir tentang kekeringan karena ketakutan." Ikan-ikan kecil percaya pada Bangau dan setuju untuk diangkut ke tempat yang aman. Setiap hari, Bangau tua itu membawa beberapa ikan, namun bukan ke kolam yang dijanjikan, melainkan ke sarangnya untuk dimakan. Perlahan, jumlah ikan di sungai pun berkurang. Suatu hari, seekor kepiting yang cerdik melihat situasi ini dan menjadi curiga ketika Bangau menawarkan untuk membawa ke tempat yang aman. Kepiting meminta untuk memegang leher Bangau. Bangau setuju, berpikir bahwa dia akan mendapatkan makanan enak lagi. Namun di tengah perjalanan, kepiting melihat tumpukan tulang ikan dan sadar bahwa mereka telah ditipu. Dengan marah, kepiting itu mencengkram leher Bangau hingga Bangau jatuh dan tidak berdaya. Sejak saat itu, Bangau tersebut tidak pernah lagi bisa menipu dan ikan-ikan di sungai hidup lebih tenang. Hikmah akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firmansyah, saya absen 23 dari kelas 10-9. Hikmah dari hikayat ini adalah 1. Jangan mudah percaya pada janji manis dalam kehidupan. Kita harus berhati-hati terhadap janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, terutama jika datang dari orang yang baru kita kenal atau tidak dikenal. 2. Kecerdikan dan kewaspadaan bisa menyelamatkan diri. Seperti kepiting yang cerdas dan berhati-hati, kita juga harus memiliki sikap waspada dan tidak mudah percaya, agar terhindar dari bahaya atau penipuan. 3. Kebohongan pasti akan terungkap. Bangau yang licik akhirnya tertangkap karena kebohongannya. Ini mengajarkan bahwa tipu daya atau kebohongan cepat atau lambat akan terbongkar, dan pelakunya akan mendapat konsekuensinya. Kisah ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bertindak dan tidak menggunakan tipu daya demi keuntungan pribadi, karena pada akhirnya kejujuran akan lebih dihargai daripada kelicikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada suatu hari, di sebuah hutan lebat yang penuh dengan pepohonan tinggi dan rimbun, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik. Ia sering menjadi bahan perbincangan para hewan karena kepintarannya yang mampu menghindarkan dirinya dari bahaya. Namun, hari itu keberuntungan tampaknya tidak berpihak pada si kancil. Ketika sedang berjalan mencari buah-buahan segar di dekat sungai, tiba-tiba semak-semak bergoyang keras. Dari balik semak itu muncul seekor harimau yang kelaparan. Harimau itu menatap kancil dengan mata tajam dan nafsu makan. Aha, akhirnya makan siangku datang sendiri, seru harimau sambil mendekati si kancil. Si kancil meskipun terkejut, tidak menunjukkan rasa takut. Ia tahu bahwa ketenangan adalah kunci untuk menyelamatkan diri. Dengan penuh percaya diri, ia tersenyum dan berkata, "Wahai Raja Hutan, sungguh kehormatan bagiku bisa bertemu denganmu. Namun, aku ingin bertanya, apakah benar kau adalah raja yang paling kuat di hutan ini?" Harimau menjawab dengan sombong, "Tentu saja, aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang berani melawanku." Si kancil berpura-pura terkejut dan memuji, "Hebat sekali. Namun, apakah kau tahu ada raja lain yang lebih kuat darimu? Aku baru saja bertemu dengannya tadi. Bahkan, aku hampir dimakan oleh sebelum kau datang." Harimau penasaran bertanya, "Raja lain? Siapa dia? Di mana dia sekarang?" Si kancil menunjuk ke arah sungai, di mana ada sebuah sumur tua yang dalam dan jernih. Di dasar sumur itu tampak bayangan harimau yang dipantulkan oleh air. Itulah dia, Raja Harimau yang lebih besar dan kuat dari dirimu. Ia menguasai wilayah ini dan menantang siapa saja yang berani melawannya. Harimau yang terkenal dengan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia berjalan mendekati sumur tua dan langkah besar. Ketika ia melihat ke dalam sumur, ia melihat bayangannya sendiri. Namun, harimau berpikir bahwa itu adalah harimau lain. Dengan suara keras, harimau berteriak, "Hei, kau yang di bawah, aku adalah raja hutan di sini. Pergi dari wilayahku atau aku akan mengalahkanmu." Namun, tentu saja bayangan itu hanya menirukan apa yang dikatakan harimau. Ketika harimau menggeram, bayangan itu juga menggeram. Hal ini membuat harimau semakin marah. "Baiklah, jika kau berani, keluarlah dan lawan aku," seru harimau. Tanpa berpikir panjang, harimau melompat ke dalam sumur itu menyerang bayangan itu. Ia jatuh ke dasar sumur yang dalam dan tidak bisa keluar. Ia berteriak-teriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Sementara itu, si kancil yang mengintip dari kejauhan tertawa kecil dan berkata, "Wahai harimau, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak sombong dan serakah? Kini kau harus belajar bahwa amarah dan kesombongan bisa menjadi malapetaka." Dengan riang, si kancil melanjutkan perjalanannya, meninggalkan harimau yang terjebak di sumur. Ia belajar satu hal penting dari hari itu. Kecerdikan dan keterangan adalah senjata terbaik untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Makna dari hikayat tersebut adalah bahwa kecerdasan dan ketenangan dapat mengalahkan
kekuatan dan kesombongan. Sifat sombong dan mudah terpancing emosi hanya akan membawa malapetaka. Sedangkan berpikir jernih dan tidak panik adalah kunci untuk menghadapi situasi sulit.